Ya, shalom buat kita semuanya siang ya, siang hari ini. Saya bersyukur sekali, Shalom, ya shalom. Saya shalom. bersyukur sekali tadi seperti kata Mami Mer, kayaknya bertemu lewat, walaupun hanya lewat Zoom, tapi kok bersuka cita sekali, bahagia sekali. Ya, saya menikmati hal yang sama, dan saya percaya kita yang merindukan persekutuan itu pasti merasakan hal yang sama. Ya, hari ini kita bersyukur Tuhan boleh memberikan kita kesempatan membahas satu topik. Satu topik ini yang sebenarnya adalah bicara tentang hidup kita sendiri, yang hari-hari kita bisa lihat apakah kita sudah memiliki ini atau tidak. Harusnya kita udah punya, karena sejak awal kita diciptakan Tuhan, kita menjadi pribadi yang utuh oleh Tuhan. Tapi ternyata waktu berjalan proses demi proses yang kita alami, ternyata membuktikan bahwa kita terus harus dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari Bapak, Ibu-ibu sekalian, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, apa dan siapa yang menjadi pusat hidup kita? Menuntun kita bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau hari ini Kristus yang menjadi pusat hidup kita, maka hidup kita pasti akan mengarah pada apa yang Kristus lakukan, pada apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Jadi fakta membuktikan lewat reaksi kita, hidup kita hari-hari menunjukkan sebenarnya kita ini hidupnya, pusat hidup kita ini apa ya gitu ya. Jadi kita bisa lihat itu, kalau kita menaruh pusat hidup kita pada Kristus, maka itu tidak bisa dipungkiri, orang bisa melihat itu melalui hidup kita, pikiran kita, tutur kata kita, arah hidup kita terlihat jelas bahwa Kristus yang kita ikutin, ajaran-ajarannya yang menjadi kecintaan kita untuk kita lakukan. Tapi sebaliknya, kalau bukan Kristus yang menjadi pusat hidup kita, tapi setan yang menjadi pusat hidup kita, maka sudah pasti hidup kita pun sama seperti setan. Wah, kalimat yang sungguh pedas ya buat kita. Tapi mari kita sama-sama mengoreksi ini dan melihat ini. Di mana sebenarnya posisi kita. Tawaran memuaskan diri, menyenangkan diri, itu sangat begitu nikmat. Setiap kita pasti menginginkan itu. Bahkan seringkali kita terlena dan kita lupa. Sebenarnya siapa sih? Untuk apa sih? Kita mau kemana? Seperti itu ya. Maka tak heran ketika kesulitan harus kita alami, tak satu pun dari kita yang siap dan mudah menghadapinya. Sangat mudah kita menyanyikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kita begitu mudah, tapi ternyata kita tak mudah mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi hari ini seringkali apa yang kita percaya, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, sepertinya bentrok, bertabrakan, tidak seperti yang harusnya kita lakukan, yang harusnya kita yakini, yang harusnya kita alami itu tidak membuat kita berubah dari apa yang kita yakini itu. Tapi ternyata itu menimbulkan konflik batin seperti yang diungkapkan oleh Paulus. Jadi bukan saja kita, tapi Paulus pun mengalami hal yang sama. Ibu-ibu semua bisa lihat dalam Roma 7 ayat 18 hingga ayat yang ke-20, saya baca buat kita semua. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik. Berbuat apa yang baik? Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi apa aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi seringkali apa yang kita tahu yang baik, namun seringkali yang kita lakukan yang jahat. Kita bilang kita percaya Tuhan, namun seringkali hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita tuh orang yang percaya pada Tuhan. Miris ya, miris. Tapi itu fakta, itu realita yang harusnya mendobrak kita untuk sadar gitu ya. Betapa nyamannya kita jika semua yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa menghadapinya. Tapi ternyata itu tidak semudah itu. Makanya mengapa tema ini diangkat? Menjadi pribadi yang utuh, integrate personality. Jadi ini tema ini diangkat. Mari kita melihat hidup kita. Apakah kita semakin tangguh menghadapi hidup ini? Atau sebaliknya kita semakin menjadi lemah
Bahkan kita menjadi bingung, bagaimana sih kita menghadapinya? Pengalaman kita pernah sulit, namun apa yang terjadi ketika kesulitan yang baru menghadapi kita, kita pun tidak mudah. Kita pun tidak semulus untuk bisa melewatinya. Kita suka membandingkan diri kita dengan keadaan orang lain. Kita sering tak siap menghadapi tantangan yang bagi kita itu tantangan baru dan kita nggak suka. Kita sulit menghadapinya. Bahkan kadang kita merasa hidup kita begitu pahit, begitu sulit, begitu pelik, dan sepertinya tidak ada yang manis, yang indah yang kita alami. Kala kita berada dalam situasi yang sulit. Sebaliknya, kita bisa merasa bahwa, wow, hidup ini milik kita. Kita menjadikan diri kita seperti Tuhan ketika kita merasa bahwa semua yang kita mau, semua yang kita harapkan, kita bisa penuhi. Namun, tak bisa dipungkiri, ternyata itu bisa terjadi hanya sejenak. Dan kemudian berganti dengan begitu banyak ketidakpuasan, dan banyak keinginan-keinginan yang muncul dalam diri kita. Mari kita lihat bagaimana kebenaran Allah dinyatakan bagi kita. Saya mengungkapkan ini dan mari kita lihat, kita selidiki, kita potret itu dalam diri kita. Yang pertama, kita bisa melihat seorang Adam dan Hawa. Tuhan memberikan mereka tempat yang begitu indah. Kebutuhan mereka semuanya tercukupi oleh Tuhan. Bahkan yang luar biasanya, mereka berada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudariku? Mereka jatuh pada hasutan ular demi bisa sama seperti Tuhan. Nah, betapa sering kita tidak puas dengan apa yang baik yang sudah kita miliki. Benih itu bisa bertumbuh, membuat kita dapat mengkhianati Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini jadi satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Kemudian kita bisa melihat seorang Kain. Kain bisa membunuh Habel hanya ketika Tuhan tidak menerima persembahannya. Dan Habel yang diterima persembahan Tuhan. Padahal jelas-jelas Habel itu adalah adiknya. Habel tidak membuat kesalahan satupun kepada dia. Tapi dia bisa melakukan hal yang begitu luar biasa jahatnya kepada adiknya. Nah di sini kita bisa melihat, kita suka terperangkap dalam kesombongan kita. Kita merasa diri kita lebih superior, lebih hebat, lebih dan lebih dari orang lain. Maka jika ada yang lebih dari kita menjadi gelisah. Kita menjadi nggak suka. Maka tak heran apa yang dilakukan oleh Kain itu bisa terjadi. Dan itu pun bisa terjadi yang kita bisa lakukan. Kemudian mari kita bisa melihat lagi seorang Yunus. Yunus tahu banget bahwa Tuhan itu mengasihi manusia untuk diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Niniwe bertobat, Yunus malah marah sama Tuhan. Yunus ngambek sama Tuhan. Padahal dia sendiri yang memberi pesan, perintah Tuhan untuk mereka kembali melakukan yang benar. Luar biasa. Kadang kita menjadikan diri kita itu Tuhan. Dan Tuhan menjadi hamba kita. Kita mau Tuhan melakukan apa yang kita mau. Bukan kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Mari kita ngelihat Saul. Saul bisa iri sama Daud, saudara-saudariku. Bahkan berusaha dengan berbagai cara untuk membunuhnya. Hanya karena orang Israel memuji seorang Daud. Padahal kita tahu bahwa Daud itu di bawah dia. Daud itu bisa dikuasai oleh seorang Saul. Tapi betapa iri hatinya dia ketika orang Israel memuji seorang Daud. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Saul? Dia berupaya dengan berbagai cara untuk bisa membunuh seorang Daud. Jadi di sini kita bisa melihat iri hati dan kecemburuan itu bagaikan virus yang paling berbahaya lebih dari virus COVID saat ini. Jadi kalau semua kita ketakutan karena COVID, tapi kita mengabaikan iri hati kita, kecemburuan kita, hati-hati. Karena ternyata ketika kecemburuan kita, ketika iri hati menguasai diri kita, itu lebih gawat, lebih parah dari COVID. Karena kita bisa membunuh siapapun tanpa salah. Kita ngelihat apa yang terjadi ya oleh seorang Saul. Kemudian kita melihat seorang Daud ketika di istana. Di istana dia punya kekuasaan, kemudian dia punya kekayaan, dia punya keluarga, tapi apa yang terjadi? Ketika dia melihat seorang Batseba, dia ingin memilikinya padahal itu bukan miliknya. Itu istri orang lain. Jadi di sini kita bisa melihat
Nafsu yang tidak terkendali membuat kita bisa menjadi begitu liar dan diperbudak seperti hewan yang tak berakal. Jadi kebenaran itu mengungkapkan kepada kita ya, bagaimana menegur kita itu dalam sekali. Itu begitu tegas dan begitu keras. Kemudian kalau kita ingat seorang Ananias dan Safira, mereka mengingkari janji mereka untuk memberi persembahan. Padahal kita sama-sama tahu persembahan yang harus diberikan itu bukan persembahan yang dipaksa, tapi kerelaan hatinya untuk dia harus beri. Dan kemudian persembahan yang dia beri itu adalah milik dia sendiri, jadi dia yang ngatur gitu loh. Tapi yang terjadi adalah dia memberi dengan kebohongan yang membawa dia, akhirnya dia dibunuh. Dia harus mati karena kebohongan itu. Jadi mari kita melihat, bersandiwara di dunia nyata hanyalah kebodohan. Jadi kalau kita suka bersandiwara, kita kesannya begitu baik, ternyata kita tidak seperti itu, hati-hati. Karena semua akan berakhir mengungkapkan kebenaran itu. Kebenaran itu tidak bisa ditutupi, kebenaran itu akan tampil pada waktunya. Jadi hari ini, kalau kita suka bersandiwara, kita bisa berkesan begitu manis, kita kesannya begitu baik, tapi ternyata tidak seperti yang ada. Maka itu pun akan terbongkar, itu pun akan terlihat, kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Melalui beberapa fakta yang kita boleh lihat hari ini mengungkapkan betapa hidup manusia tidak bersyukur dengan semua yang diterima, padahal berkat Tuhan itu nyata. Jadi Adam dan Hawa aja punya semuanya, dia nggak bersyukur loh, itu Tuhan udah kasih. Dan apakah kita juga sama seperti itu? Kita punya semuanya, tapi kadang kita merasa kita mau yang lain loh, kita mau yang itu loh Tuhan. Kadang Tuhan maunya begini, kita bilang, Tuhan jangan dong, aku maunya yang gini loh. Iya, bahkan di antara kita dengan sesama kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat kita, tetangga kita, dengan siapapun di sekeliling kita, kita bisa menjadi orang-orang yang jauh daripada tujuan dan fokusnya Tuhan. Mari kita melihat, manusia tidak pernah puas dengan semua yang diterima. Sebaliknya manusia lebih menginginkan sesuatu yang membuatnya melupakan Tuhan dan kemurahannya. Inilah fakta ketika manusia melihat dirinya sebagai penguasa dan bukan ciptaan. Ketika manusia terbatas memahami seutuhnya siapa dirinya. Makanya tema ini penting untuk kita sama-sama lihat. Lalu bagaimana? Bagaimana kita harus memperbaiki semua ini? Kebenaran pun mengungkapkan dengan terang-terangan bagaimana keutuhan pribadi itu. Membuat manusia menikmati kodratnya sebagai manusia yang terbatas, namun dapat menikmati limpahnya kemurahan Tuhan yang tidak terbatas atas hidup kita. Jadi mari kita sama-sama ingat, kita itu terbatas, tapi Tuhan kita itu tidak terbatas. Kasihnya Tuhan itu bisa mengubah kita yang terbatas ini untuk terus melewati segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin kita bisa lewati, itu kita bisa lewati. Mari kita melihat kebenaran Tuhan diungkapkan. Yang pertama kita bisa melihat seorang Daud ketika dia menghadapi seorang Goliat yang begitu besar dengan perlengkapan perang yang begitu lengkap. Namun dia berani. Kenapa dia begitu berani? Karena dia mampu melihat Tuhan yang berperang melalui dirinya yang kecil, yang pendek, yang hanya punya batu alih-alih yang dia miliki. Jadi kita melihat sebuah kehidupan yang utuh akan membuat seorang pribadi yang begitu lemah, dia mampu menerobos ketidakmampuan dia. Dan kita melihat apa yang terjadi di sana. Tuhanlah yang dia yakini dan Tuhan yang berperang kepada dia. Yang kedua kita bisa melihat seorang Habakuk. Dalam kisah Habakuk kita bisa melihat bagaimana dia melihat sepertinya pertolongan itu nggak ada. Kesulitan itu begitu rumitnya. Tuhan, kapan Engkau harus menolong kami? Namun dia tetap percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Kita bisa melihat pada Habakuk 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, di situ dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Apakah dalam situasi-situasi yang kadang membuat kita di ujung tanduk, kita tetap masih bisa melihat dan percaya bahwa Tuhan ada dan menolong kita. Kita diingatkan lagi tentang seorang janda miskin. Seorang janda miskin yang tetap mau memberi dari kekurangan dia. Bahkan yang luar biasanya, dia mampu memberi semua dari kekurangan dia. Bagaimana dengan kita? Kita mau yang lebih, kita mau kasih aja, kita masih mikir loh, ini enggak, ini buat saya, gitu ya. Tapi ini di tengah-tengah kekurangan, tapi dia mau memberinya. Kita belajar di sana. Kemudian kita melihat sosok seorang Paulus. Seorang Paulus ya, dalam situasi sangat tersulit, di penjara, dianiaya, ancaman demi ancaman, dia begitu menerimanya. Tapi dia tetap bersyukur dan melihat kekuatan Tuhan nyata. Dia tetap memikirkan Injil dan hidupnya harus tetap menjadi saksi Tuhan. Mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-13 berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita ambil dari kebenaran hari ini? Yang pertama, kita harus tahu diri kita. Kita ini siapa? Jadi hari ini, ketika kita melihat diri kita harus tahu bahwa kita dicipta oleh Allah. Luar biasa ya. Kita dicipta oleh Allah loh. Kita dicipta oleh Dia yang luar biasa itu. Maka apa yang harus kita lihat? Kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Hidup kita dalam rancangannya, dan tak ada yang terhindar dari ketetapannya. Suka duka, kekurangan maupun kelebihan, manis pahit, kuat lemahnya kita, kemudahan, kesulitan, semua terjadi. Ternyata untuk apa? Untuk membentuk kita menjadi manusia utuh. Jadi kalau hari ini kita lagi sulit, kita lagi lemah, kita lagi nggak berdaya, kita harus bersyukur. Karena Tuhan lagi membentuk kita loh menjadi pribadi yang utuh itu. Kita nggak bisa bilang, aku maunya cuma senang aja, aku maunya kuat, aku maunya aku punya segalanya, aku maunya aku dalam posisi yang nyaman. No, hari ini kita harus lihat, kita dicipta, Tuhan yang mengatur kita, Dia yang membentuk kita. Jadi susah maupun senang, kita nggak boleh lupa loh, ada tangan yang kuasa, ada pengendali hidup kita yang mengatur segala sesuatu buat kita. Yang kedua, kita lihat, untuk apa ya kita ada? Kalau kita lihat untuk apa kita ada, maka kita harus tahu dong, siapa yang buat kita tadi. Karena Tuhan yang buat kita, maka tujuannya untuk apa? Ya untuk Tuhan itu sendiri. Maka tujuan yang Tuhan mau untuk kita adalah bagaimana hidup kita ini tetap bagi Dia, bukan bagi kepuasan kita. Jadi kalau kita ada, semuanya kita maunya ikutin maunya saya. Saya maunya begini, terus tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, kok bisa seperti itu? Kenapa harus begitu Tuhan? Saya nggak mau. Nggak bisa. Waktu kita seperti itu, ternyata kita lagi meletakkan diri kita sebagai penguasa itu. Sebagai pencipta, bukan yang dicipta. Jadi hari ini, ketika kita mengingat bahwa tujuan kita ada, Tuhan mau supaya kembalikan lagi buat Tuhan, maka semua proses, baik itu susah, senang, kuat, lemah, kurang, lebihnya kita, Tuhan lagi proses kita, lagi bentuk kita, supaya sama menjadi utuh, menjadi seperti yang Tuhan mau. Kemudian yang ketiga, setiap peristiwa yang kita alami mungkin akan terjadi berulang kali. Coba kita klik sebentar. Coba kita ingat sebentar ya. Ternyata kesulitan-kesulitan yang terjadi itu pun kesulitan yang pernah kita alami. Tapi coba kita jawab, apakah kita lulus ujian? Ternyata enggak juga ya. Jadi hari ini kita diingatkan, setiap peristiwa yang kita alami mungkin akan terjadi berulang kali untuk membentuk kita. Tapi ingat, membuat kita menjadi utuh, menjadi seperti yang diinginkannya. Seperti tanah liat,
di tangan penjunan, di tangan the Father hand. Ya, jadi bagaimana hari ini kita belajar bahwa untuk sebenarnya sejak awal Tuhan menciptakan kita begitu utuhnya. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, itu menjadi rusak. Tapi ada jaminan buat kita hari ini. Bahwa Filipi 2 ayat yang kelima berkata, Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini mari kita melihat, ketika kita menaruh pusat hidup kita pada Kristus itu, maka kerusakan itu diperbaiki Tuhan. Ada kemungkinan yang besar dan ada kepastian bahwa kita bisa melewati proses-proses hidup yang tidak mudah itu. Jadi hari ini mari kita coba lihat bagaimana hidup kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dalam segala situasi, kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang mengatur, yang membentuk kita untuk menjadi seperti yang Dia inginkan. Mari kita menilik hari demi hari yang kita lewati. Apakah kita semakin melihat semua proses yang terjadi, membentuk kita semakin utuh, atau kita semakin berjuang untuk, enggak Tuhan, aku enggak mau. Aku semakin jauh, dan menghindar pembentukan Tuhan. Biarlah hari ini, lewat tema ini, integrate personality, itu akan membuat kita semakin utuh. Dibentuk karena kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita sadar semua proses yang terjadi, Tuhan sedang bentuk kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah kebenaran Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita, menolong kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberi kami jaminan bahwa Engkau Tuhan yang membentuk kami menjadi seperti yang Engkau mau. Engkau membuat proses demi proses yang kami harus alami, supaya kami menjadi indah seperti yang Tuhan mau. Tuhan menghendaki hidup kami supaya memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Maka setiap proses demi proses yang kami harus alami, kami tidak boleh membantahnya, mengingkarinya, bahkan salah melihatnya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami semua, untuk setiap ibu-ibu di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah seorang pribadi sebagai wanita. Kami semua terbatas, kami lemah, tapi kami percaya, kami punya Tuhan. Engkaulah pusat hidup kami yang memberikan kami kekuatan untuk kami memperbaiki hari-hari kami, menjadi seperti yang Kau ingin. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kalau mau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Roma. Terima kasih Bu El untuk firman Tuhannya. Kita sudah dengarkan ibu-ibu semua apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Lydia. Bagaimana kita menjadi pribadi yang utuh. Pertama-tama kita harus tahu dulu siapa diri kita ini dan tujuan Tuhan terhadap diri kita. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah mengalami atau mau bertanya dari firman tadi, mau lebih jelas lagi atau mau sharing pengalaman hidup, boleh kami persilakan. Siapa yang mau bertanya atau menambahkan, mengurangi, bebas. Mau sharing, mungkin ibu biasanya dari mulai Ibu Nelly dulu. Bu Nelly, ada Bu? Belum di-unmute dulu Bu Nelly. Oh iya. Yang lain dulu ya. Oh, yang lain dulu. Mungkin ya Eda Ina yang sudah lama tidak muncul. Apa kabar Eda Ina? Bagaimana pengalaman hidup? Ada yang mau di-sharingkan atau ada pertanyaan? Silakan. Enggak dulu. Lemes banget. Lagi meriang, Nda, baru vaksin. Oh, baru vaksin. Oke. Lagi Semangat, Bu Her. Ya, makasih, Lin. Ya. Ibu. Ya udah, aku aja deh, Rom. Oke, silakan. Halo Bu Lydia. Halo Bu Nel. Waduh, sudah lama Masih kenal aku kan? Wah, masih sangat. Bu Nelly nggak berubah ya? Tetap Nggak berubah ya?
Iya deh. Iya. Terima kasih ya telah mengingatkan kami ini semuanya, aku pribadi, aku sendiri, menjadi pribadi yang utuh itu memang sangat sulit. Melawan keinginan diri sendiri itu sangat sulit. Berperang. Saya setiap hari saya pagi-pagi itu berperang dalam hidup saya. Bagaimana saya menjadi pribadi yang utuh, yang diinginkan Tuhan gitu loh. Seperti yang tadi Ibu terangkan, memang selalu bentrok. Sudah baik-baik di pagi hari, pasti di siang hari pasti menghadapi yang macam-macam lah. Saya pikir begini, pantaslah si Hawa jatuh. Saya memang sudah semua disiapkan Tuhan untuk dia, tapi tetap juga jatuh. Apalagi kita ya. Pantaslah itu saya bilang. Tergoda dia karena matanya itu melihat yang indah kan. Nah ini yang nggak bisa dilawan, Bu Lydia. Mata ini yang nggak bisa dilawan, kayaknya menjadi pribadi yang utuh itu perang karena mata ini. Makanya dibilang siapa itu yang penyanyi itu, kalau saya lahir nanti biarlah saya buta, katanya itu siapa itu? Oh, oke, Fanny Crosby. Iya, pantaslah dia bilang begitu. Saya bilang, saya ini nikmati hidup ini, saya selalu berperang lah atas diri saya. Ah, bagaimana ya caranya itu agar tidak tergoda, tidak melawan. Susah loh mengalahkan keinginan ini, susah sekali mengalahkan. Udah tua saya loh Bu Lydia. Udah 61 tahun tapi masih belum bisa mengalahkan. Saya salut dengan Bu Lydia. Kita masih sama-sama dulu bagaimana di ALF ya. Aduh saya sayang, salut sekali. Hebat ya. Ya itulah yang paling sulit bagi saya, mengalahkan diri sendiri ini. Mengalahkan egonya, mengalahkan kesombongannya. Saya masih akui, saya banyak itu dalam pribadi saya. Ya itulah sedikit yang mau saya beritahu kepada Ibu Lydia, kepada ibu-ibu semua. Oke, iya ya. Jadi seringkali persoalan terbesar kita masalah keinginan ya, Bu Nel ya. Jadi masalah keinginan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini memang berkata bahwa waktu kita di dalam Kristus bukan berarti kita nggak punya keinginan. Kita punya keinginan, tapi keinginan itu bukan lagi menjadi begitu besarnya kita menginginkan untuk diri kita. Tapi kita mau tundukkan itu kepada keinginan Kristus. Nah, persoalannya memang itulah Bu, kita harus bayar harga. Kadang kita harus terluka, sakit. Jangan lakukan itu karena kita tahu mau kemana kita ya. Ya, jadi pastilah ya apa yang dibilang Bu Nelly, ibu-ibu semua, kita semua sampai hari ini punya begitu banyak keinginan. Tapi bersyukur, hari ini ada jaminannya jelas. Kristus menjamin itu bahwa kita punya banyak keinginan, tapi keinginan itu ditundukkan pada keinginan Kristus itu. Ya, ini bukan kata-kata yang bombastis, tapi firman Tuhan berkata yes. Kalau kita mau tunduk pada Kristus, kita mau meninggalkan itu, dan kita melihat yang lebih baik, yang lebih penting, yang lebih utama bagi kita. Ya, ya Bu Nel, terus berjuang. Thank you. Terus berjuang, dan berkati. Ya. Bu Nel, saya jadi ingat kalau pembicara statement seperti Bu Nelly tadi ya, Hawa aja jatuh dalam dosa gitu ya, Bu Lydia ya. Saya ingat waktu itu saya juga pernah tanya ke Pak Bigman, jawaban Pak Bigman, saya bilang apalagi saya manusia biasa. Kau cari pembenaran sendiri saja kau Rom. Katanya Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh, dia kasih perintah yang kita tidak bisa lakukan. Itu yang selalu saya ingat kalau Pak Bigman tuh selalu bicaranya. Betul. Tapi katanya kalau dia kasih suatu perintah atau larangan atau ini, itu pasti kita bisa lakukan kalau kita mau dan minta tuntunan Roh Kudus. Gitu. Betul, benar sekali Bu Roma ya. Jadi kayak tadi memang benar, seringkali kita bilang itu si Hawa aja jatuh, apalagi kita. Padahal kita salah loh. Kita itu udah punya Kristus loh. Jadi jangan kita mencari dukungan ya untuk menjadi sama. Tapi harusnya kita melihat kita punya kekuatan yang harusnya tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan ya. Oke. Ya Tuhan menolong kita semua, ibu-ibu terkasih. Broma semangat terus. Semangat Ibu Nelly ya, semangat terus. Ada ibu yang lain? Mungkin ibu. Ini ada Kak Diana, silakan Kak Diana. Kak Diana? Ayo, yang paling muda. Aku lebih muda sih. Ya Kak Diana, gimana Kak Dian? Ada yang mau disampaikan, Sis? Ada kayaknya. Itu Lydia mau nanya tuh yang di Efesus yang Paulus bilang ya. Efesus kan Paulus yang tulis ya. Ya, Efesus Paulus.
yang tadi dikata yang dia tadi bilang aku ingin melakukan keinginan, tapi malah yang kuinginkan yang aku lakukan. Itu maksudnya itu gimana sih? Iya, jadi Paulus sendiri mengakui loh, dia tahu yang baik, tapi yang dia lakukan tidak seperti itu gitu loh. Jadi dosa ini memang mempengaruhi kita begitu kuat. Jadi dia tadi bilang waktu, ya saya baca lagi buat kita, tadi di Efesus ya, kalau nggak salah. Roma 6. Roma 6. Sorry catatan saya lihat catatan saya sebentar. Ya, di Roma 7 ya, Roma 7 tadi ya, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dan di endingnya dia tadi bilang, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi memang benar-benar ketika dia hidup dalam Kristus, artinya bukan berarti dia lolos loh. Dia nggak ada godaan lagi loh. Tapi artinya mau dibilang seorang Paulus yang menaruh hidupnya pada Kristus itu jatuh bangun juga. Dia berjuang untuk mengalahkan keinginan itu. Tapi dia udah tahu sumbernya dari mana, dari dosa itu. Maka dia berjuang. Dia mengungkapkan itu supaya setiap jemaat di Roma juga belajar untuk menguasai diri dan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Gitu Kak Dian. Jadi seorang Paulus saja tetap ada keinginan loh. Dia tahu yang baik, tapi yang dia lakukan juga hal yang salah. Jadi sepanjang kita hidup di dunia ini, keinginan daging itu tetap ada, Kak. Tetapi ketika orang yang percaya pada Kristus, maka dia akan menundukkan dirinya pada keinginan dan kehendak Kristus itu. Dia tahu memilah, ini keinginan dosa, keinginan daging, atau keinginan Tuhan. Maka dia akan tahu, keputusan dia adalah, ya, saya akan berkata no kepada keinginan daging itu, dan saya akan berkata yes untuk melakukan keinginan Tuhan itu.